Timnas Indonesia sudah bisa latihan di IKN. Timnas Indonesia sudah bisa menggelar latihan di pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara. 3 lapangan berstandar internasional telah selesai dibangun. Di pusat pelatihan PSSI di IKN, ada juga asrama yang bisa dijadikan tempat untuk menginap. Cesc Fabregas diprediksi jadi manajer Chelsea di masa depan. Mantan striker Chelsea Enelo Gramy percaya bahwa Cesc Fabregas memiliki potensi untuk bisa menjadi manajer The Blues di masa depan. Fabregas yang saat ini melatih Como dinilai memiliki visi dan juga kecerdasan taktik yang luar biasa. Oleh Gramy yang pernah bermain bersama Fabregas saat di Chelsea menjuarai Liga Inggris di musim 2014-2015, menilai bahwa mantan rekannya tersebut memiliki semua kualitas untuk bisa menjadi manajer top. Media Italia klaim Milan siap jual Theo Hernandez. Theo Hernandez kemungkinan akan meninggalkan AC Milan di musim panas setelah klub dikabarkan menerima tawaran senilai 50 juta euro dari FC Como di bulan Januari. La Gazzetta dello Sport melaporkan AC Milan dan juga Theo Hernandez ditakdirkan untuk berpisah di musim panas nanti. Bintang timnas Jepang tolak gabung dengan Ronaldo di Arab Saudi. Bintang timnas Jepang yakni Takefusa Kubo menolak tawaran untuk bisa bermain di Liga Arab Saudi seperti Cristiano Ronaldo. Kubo menganggap Liga Arab Saudi hanya besar dalam hal finansial, tetapi belum merupakan kompetisi elit di dunia. Kubo sendiri sedang bermain di Real Sociedad yang masih rutin bermain di kompetisi antar klub di Eropa. Manchester City menangkan tuntutan ke Premier League masalah sponsor. Dikutip dari The Times, Man City memenangkan tuntutan kepada Premier League terkait aturan sponsor perusahaan pemilik klub. Hal ini membuat aturan yang berlaku dari 2021 hingga 2024 batal demi hukum. Aturan sponsor ditunjukkan pada nilai kesepakatan sponsor dengan perusahaan terkait dengan pemilik klub. Hal ini agar nilai transaksi dengan sponsor tak digelembungkan. Sayangnya kali ini Man City menang dan lolos dari jeratan hukum. Kekalahan Chelsea dari Brighton memakan korban. Sudah jatuh tertimpa tangga menjadi pembahasan yang bisa menggambarkan kondisi Chelsea saat ini. Usai kalah dari Brighton, satu penggawa The Blues harus mengalami cedera. Chelsea kehilangan satu pemain mereka yakni Noni Madueke yang dipastikan menepi. Dalam keterangannya, Sousa Laga Enzo Maresca membeberkan kondisi cedera dari Madueke yang menyebut bahwa sang winger mengalami cedera hamstring. Alami cedera musim Amad Diallo di MU kini berakhir. Sebuah kabar buruk datang kembali bagi Manchester United. Winger andalan mereka yakni Amad Diallo dilaporkan mengalami cedera yang cukup serius. Ia dikabarkan mengalami cedera di pergelangan kakinya sehingga ia tidak bisa bermain melawan Tottenham. Dan menurut laporan yang sama, Amad Diallo kemungkinan besar tidak bisa memperkuat MU hingga akhir musim nanti. Pres Mikel Merino bikin Arsenal semakin yakin bisa salib Liverpool. Siapa yang menyangka Mikel Merino bisa menjadi pahlawan Arsenal di tengah krisis lini depan. Dalam laga melawan Leicester City, Merino berhasil mencetakkan 2 gol yang membawa The Blues meraih kemenangan krusial. Keputusan manajer Mikel Arteta untuk menempatkan Merino sebagai striker dadakan terbukti sangat tepat. Penampilannya menawan dan tidak hanya bisa mencetakkan gol, tetapi juga menunjukkan kemampuannya sebagai pemain yang serbaguna yang mampu beradaptasi dengan cepat. Kemenangan ini sangat berarti bagi Arsenal yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 53 poin dari 25 pertandingan. Omar Marmuz bersinar hat-trick perdananya untuk Manchester City. Man City meraih kemenangan besar atas Newcastle United. The Citizen menang 4-0 dalam lanjutan Premier League pekan ke-25. Omar Marmuz menjadi bintang utama dengan mencetakkan hat-trick dalam waktu yang singkat. Pemain asal Mesir itu mencetakkan gol di menit ke-19, 24, dan 33. Dan James McCarthy melengkapi kemenangan City dengan koleksi golnya di menit ke-84. Hasil ini membawa City naik ke peringkat keempat klasemen dengan koleksi 44 poin. Sementara Newcastle harus puas tertahan di posisi ke-7 dengan 41 poin.
Guardiola beri kabar terkini soal cedera dari Erling Haaland. Man City meraih kemenangan telak 4-0 atas Newcastle United. Namun dalam laga tersebut diwarnai dengan kekhawatiran setelah Erling Haaland mengalami cedera. Striker andalan City itu terpaksa ditarik keluar di menit ke-88 usai mengalami masalah pada lutut kanannya. Saya belum bicara dengannya atau tim medis, tetapi tidak ada kabar buruk dari dokter. Jadi semoga saja dia bisa fit dan bisa bermain melawan Madrid, ujar dari Guardiola. Osasuna ditahan imbang Madrid. Osasuna dan Madrid harus berbagi poin usai bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Real Madrid unggul lebih dahulu lewat gol dari Kylian Mbappe, namun Al Real harus kehilangan Jude Bellingham di akhir babak pertama usai diganjar kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan oleh Osasuna untuk bisa menyamakan skor di babak yang kedua. Atibu Dimer sukses mengeksekusi penalti menjadi gol dan membuat skor menjadi 1-1. Berkata Silini, Osasuna untuk sementara berhak naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 32 poin. Sementara itu Real Madrid masih memuncaki klasemen dengan koleksi 51 poin. Bellingham kartu merah, Ancelotti wasit nggak ngerti bahasa Inggris. Gelandang Real Madrid yakni Jude Bellingham mendapatkan kartu merah karena diduga menghina wasit Jose Munuera. Pelatih Carlo Ancelotti menilai bahwa sang pengadil salah memahami konteks bahasa Inggris yang dilontarkan oleh sang pemain. Mereka melaporkan Munuera mengeluarkan kartu merah karena merasa dihina oleh Bellingham yang mengucapkan kata fuck you. Sementara para pemain Madrid bersikuku Bellingham justru mengatakan fuck off yang tidak ditujukan kepada siapapun. AC Milan versus Verona, Rossoneri menang tipis. AC Milan menjamu Verona dalam melanjutkan Liga Italia. Tim berjuluk Rossoneri menuntaskan pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0. Kebuntuan berhasil dipecahkan oleh Milan pada menit ke-75. Rafael Leao menyodok bola ke depan gawang dan membuat Santiago Gimenez dengan mudah mencetakkan gol dengan sundulan. Milan pun berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan. Milan untuk sementara naik ke posisi ke-7 dengan koleksi 41 poin. Barcelona buka peluang pertahankan Szczęsny musim depan. Direktur olahraga Barcelona Deco membuka peluang untuk bisa memperpanjang kontrak Szczęsny. Deco mengatakan bahwa pemain asal Polandia tersebut akan sangat berguna di musim depan. Menurut laporan dari Sport, Barcelona masih belum memutuskan apakah ingin memperpanjang kontrak Szczęsny atau tidak. Berdasarkan laporan tersebut, keputusan mengenai masa depan dari Szczęsny kemungkinan akan bergantung pada diskusi lebih lanjut antara sang pemain dengan klub pada beberapa bulan mendatang. Agen buka peluang Anthony tinggalkan MU secara permanen. Agen Anthony baru-baru ini buka suara terkait spekulasi masa depan dari sang winger yang menyebut bahwa ada kans bagi sang pemain timnas Brasil tersebut meninggalkan MU secara permanen di musim panas. Dalam wawancaranya bersama Give Me Sport, Junior Pedroso buka suara terkait spekulasi masa depan dari Anthony yang menyebut bahwa ia dan juga sang pemain lega bahwa Anthony bergabung dengan Real Betis di musim dingin ini. Barcelona hanya bisa datangkan Alexander Isak jika Robert Lewandowski pergi. Barcelona tengah mencari striker baru untuk bisa memperkuat lini depan mereka dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Dan klub asal Catalonia tersebut telah menyusun daftar target, termasuk diantaranya Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Namun nama utama yang mereka incar adalah Alexander Isak dari Newcastle United. Barcelona kini memiliki fleksibilitas finansial yang lebih baik setelah kembali ke aturan 1:1 di La Liga. Namun laporan Diario AS menyebut bahwa transfer Isak hanya bisa terwujud jika Robert Lewandowski meninggalkan klub di akhir musim ini. PSG tak bertepuk sebelah tangan Konate minat pindah. Sudah lama PSG dikabarkan menaruh minat kepada bek Liverpool yakni Ibrahima Konate. Ketertarikan PSG pun dikabarkan tidak bertepuk sebelah tangan. Merujuk laporan dari ESPN yang berdasarkan laporannya dari informasi dari sumber-sumbernya, Konate kini juga tertarik untuk pindah menuju PSG. Kabarkan Konate tergoda bermain lagi di kota kelahirannya. Kontrak Konate sendiri dengan Liverpool saat ini akan habis di musim panas 2026 dan klub asal Merseyside tersebut dikabarkan akan memberinya kontrak baru yang berdurasi panjang.
Arsenal siapkan 1,4 triliun rupiah untuk borong 2 pemain. Arsenal dikabarkan semakin serius dalam upaya mendatangkan 2 pemain baru dengan nilai transfer mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah di bursa transfer mendatang. Klub asal London tersebut telah melakukan komunikasi dengan Atalanta untuk bisa membahas kemungkinan mendatangkan Matteo Retegui. Sementara itu di sisi lain mereka juga tengah mengincar Yeremy Hernandez dari Deportivo La Coruna. Atalanta sendiri dikabarkan telah memberitahu bahwa klub yang ingin mendatangkan jasa dari sang pemain harus menyiapkan dana mencapai 1 triliun rupiah atau mencapai 60 juta euro. Namun hal tersebut masih dalam jangkauan finansial dari Arsenal, sehingga para petinggi klub kini sedang menyusun rencana tawaran yang tepat. Chelsea siapkan 1,5 triliun rupiah untuk bakat spesial dari Jepang. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan bakat spesial yakni Karumi Tomo dari Brighton sebagai pengganti dari Mykhailo Mudryk. Laporan dari VIS menyebut bahwa Chelsea siap mengajukan tawaran sebesar 75 juta pound sterling demi bisa mendapatkan tanda tangan dari Karumi Tomo. Mitoma diyakini bisa tertarik untuk pindah ke Chelsea di musim panas nanti. Bergabung dengan klub yang lebih besar dapat menjadi langkah maju dalam karirnya, apalagi Chelsea masih berusaha menembus zona Liga Champions musim depan.